Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ustadz Usadah pada video pembelajaran tema 3 subtema 1. Semoga kalian bisa mempelajari materi kali ini dengan baik. Adapun materi yang akan kita pelajari, yang pertama muatan IPS dengan KD 3.2, yaitu menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia. Penemuan baru membawa perubahan sosial budaya di masyarakat. Perubahan sosial budaya adalah perubahan yang meliputi perilaku, sikap, nilai, dan tata kehidupan masyarakat. Perubahan sosial budaya biasanya terjadi dari kehidupan tradisional menuju kehidupan yang lebih modern. Salah satu penyebab terjadinya perubahan sosial adalah adanya penemuan baru di masyarakat. Penemuan baru tersebut bertujuan untuk memudahkan kehidupan manusia. Salah satu contohnya adalah sebelum adanya listrik, untuk menerangi manusia masih menggunakan lilin atau lampu templok. Setelah listrik ditemukan, barulah kebanyakan manusia menggunakan lampu untuk menerangi ruangan. Di sini bisa kita lihat manfaatnya hari ini, bagaimana lampu menyala terang di malam hari. Lalu yang kedua, sebelum ada listrik, manusia melakukan kegiatan sehari-hari dengan cara sederhana atau tradisional. Semenjak ditemukannya listrik, kegiatan manusia menjadi lebih mudah dan cepat. Banyak sekali manfaatnya dan bisa kita lihat saat ini. Alat komunikasi dengan handphone, televisi, internet. Ya, di sini banyak sekali hal-hal yang bisa kita rasakan manfaatnya sekarang. Nah, untuk selanjutnya, muatan yang akan kita pelajari adalah muatan IPA. Ya, ayo kita pelajari baik-baik muatan IPA berikut ini. Adapun KD yang akan kita pelajari, yang pertama, mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya, melakukan percobaan, ya, rangkaian seri dan paralel. Nah, pembahasan kita kali ini adalah tentang rangkaian listrik. Oleh karena itu, ayo kita sama-sama memahami rangkaian listrik ini dengan baik, agar kita mampu dan bisa menilai, melihat kondisi listrik di rumah meskipun cuma hanya sedikit ilmu yang bisa kita pelajari. Pahami dulu, ya, pahami dulu besaran-besaran listrik. Baru setelah kita memahami besaran listrik, kita akan melanjutkan materi rangkaian listrik. Yang pertama, besaran listrik adalah tegangan listrik dengan besaran satuan volt dengan lambang V besar. Besaran yang kedua adalah arus listrik dengan satuan ampere, lambangnya dilambangkan dengan huruf A besar. Besaran yang ketiga biasanya kita sebut dengan hambatan dengan satuan ohm, ya, dengan lambang yang bisa kita lihat berikut. Kemudian besaran yang keempat adalah daya listrik dengan satuan watt dengan lambang W besar. Dan besaran yang terakhir adalah energi listrik dengan satuan joule dengan lambang J besar. Ya, kalian pahami dengan baik untuk lambang-lambang serta besaran listrik, ya, agar kalian memahami dan bisa belajar lebih baik lagi ke depannya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah susunan alat-alat yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Nah, di sini alat-alat yang memanfaatkan arus listrik atau sumber energi listrik ini disebut, biasanya kita sering sebut dengan alat-alat elektronik seperti televisi, kulkas, kipas, magicom, dan lain-lain. Nah, alat-alat yang menyusun sebuah rangkaian listrik disebut komponen listrik. Komponen listrik biasanya terdiri dari yang pertama. Nah,
Bisa kita lihat dulu gambarnya. Yang pertama di situ ada baterai, ya, ada saklar, dan ada lampu. Ya. Komponen listrik pada rangkaian yang ada di gambar, yang pertama yang warna coklat di situ disebut dengan baterai. Baterai itu merupakan sumber energi listrik, ya, dalam rangkaian listrik sederhana. Untuk komponen yang kedua disebut dengan saklar. Fungsi dari saklar yaitu untuk menyambung dan memutuskan arus listrik, ya. Yang ketiga, di situ yang garis merah yang bentuk melingkar, yang bentuk kotak itu disebut kabel, ya. Untuk rangkaian listrik yang sederhana, di situ pasti ada kabel untuk menyambungkan dan mengalihkan arus, ya. Untuk gambar selanjutnya yang berkelap-kelip itu, ya, yang terakhir di situ adalah lampu. Lampu bisa kita manfaatkan saat ini dan bisa kita lihat saat ini sebagai sumber energi cahaya. Dengan adanya cahaya itu kita bisa melakukan aktivitas di malam hari. Dah. Untuk materi selanjutnya yakni adalah jenis rangkaian listrik, ya. Jenis rangkaian listrik sebelumnya yang harus kita pelajari adalah rangkaian listrik. Rangkaian listrik di sini ada rangkaian listrik terbuka, ya. Kalau dilihat dari gambar, di situ lampu tidak menyala. Kenapa lampu kok tidak menyala? Nah, karena apa? Karena saklar di situ terbuka sehingga tidak ada arus yang mengalir dari sumber energi baterai. Dan yang kedua, di situ ada rangkaian listrik tertutup. Nah, yang awal mulanya rangkaiannya terbuka, kemudian rangkaiannya tertutup, sehingga lampu bisa menyala. Kenapa kok bisa menyala? Karena sumber energi utama dari baterai terhubung atau teralir atau mengalir menuju lampu, sehingga lampu menjadi menyala. Ayo kita pahami ya dengan baik ya. Setelah itu, mari kita bersama-sama memahami rangkaian listrik. Ya. Rangkaian listrik berdasarkan susunannya dibagi menjadi 3. Yang pertama, rangkaian seri. Yang kedua, rangkaian paralel. Yang ketiga, rangkaian campuran. Nah, marilah kita bahas satu persatu rangkaian listrik berikut. Yang pertama, rangkaian seri. Berikut gambar yang bisa kita lihat pada rangkaian seri. Ya, ada terdapat 2 buah baterai, ada saklar, dan ada 3 lampu yang berderet. Adapun ciri-ciri rangkaian seri, yang pertama, disusun secara berderet, ya. Lampu disusun secara berderet, ataupun di situ baterainya juga berderet. Disitulah bisa dikatakan rangkaian seri. Ciri yang kedua, kabel tidak bercabang. Di situ kabel membentuk kotak, tidak ada cabang di situ pada kabel. Ya, yang ketiga, arus listrik yang mengalir pada tiap komponen sama. Yang keempat, hambatan lebih besar. Yang kelima, mengurangi biaya pemakaian kabel. Kabel tidak butuh terlalu banyak nantinya. Ya, yang terakhir, energi yang diserap komponen makin kecil. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar lampu A, lampu B, lampu C. Pada rangkaian seri, jika salah satu lampu putus, ya, maka lampu yang lain tidak akan menyala. Seperti contoh, apabila lampu A mati atau diputus, maka yang terjadi adalah lampu B dan C tidak menyala. Kenapa? Di situ ada arus yang tidak tersambung. Ya. Karena di situ arus A atau listrik rangkaian seri ini pasti ada yang putus, ya. Kabelnya kan hanya satu cabang. Jika ada yang putus satu saja, maka akan menjadikan lampu yang lain tidak menyala. Nah,
itulah rangkaian listrik secara seri. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah seperti lampu hias di situ yang berjejer, berderet di dengan rapi itu, berderet itu bisa dilihat itu ya. Nah, secara berderet lampu itu salah satu contohnya dari rangkaian seri. Ada juga di situ rangkaian seri dilihat dari baterainya pada senter. Nah, di situ juga pada ada ya, ada lampu di situ ya yang disusun secara berderet. Nah, itulah rangkaian listrik secara seri. Rangkaian yang kedua adalah rangkaian listrik secara paralel. Dilihat dari gambar ya. Ciri-ciri utamanya adalah disusun secara bertingkat atau bersusun. Di situ disusun ada secara bertingkat. Tingkat bisa dilihat itu ya. Tingkat pertama, kedua, ketiga atau bersusun. Yang kedua, arus yang mengalir berbeda-beda. Arus yang mengalir berbeda-beda. Kalau pada rangkaian seri kabel tidak bercabang, tapi kalau pada rangkaian paralel di situ banyak cabang kabel. Yang ketiga, hambatannya kecil. Yang keempat, kabel yang dibutuhkan lebih banyak. Kenapa? Karena banyak cabang, ya. Karena kabelnya di situ bercabang-cabang sehingga butuh kabel yang banyak. Nah, ini merupakan lampu D, E, dan F. Pada rangkaian paralel, putusnya salah satu lampu tidak akan menjadikan lampu lain menjadi padam. Apabila lampu E padam, maka yang terjadi pada lampu F dan D, dia akan tetap menyala. Kenapa? Karena kabelnya berbeda. Ya, di situ kan kabelnya bercabang. Pada contoh rangkaian listrik secara paralel, ya bisa kita lihat di situ ada lampu lalu lintas. Di situ ada lampu lalu lintas berkelap-kelip, ya. Nah, di situ termasuk rangkaian paralel. Ada lampu yang warna biru, kuning, dan merah yang bergantian hidup. Kemudian ada lampu rumah, ya. Lampu di rumah kita bisa kita lihat kalau kamar kita hidup, yang ruang depan mati, ruang teras mati. Kenapa? Itu salah satu contoh kita memanfaatkan rangkaian listrik secara paralel. Nah, yang berikutnya adalah rangkaian campuran. Rangkaian campuran bisa kita lihat di gambar, campuran dari rangkaian seri dan campuran dari rangkaian paralel. Di sini dikatakan sebagai rangkaian campuran. Ada dua baterai, yang pertama ada kabel yang satu yang belum bercabang, kemudian ada tiga kabel yang bercabang dengan tiga lampu yang bertingkat atau bersusun tingkat. Ciri-cirinya, gabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel memiliki ciri yang sama dengan rangkaian seri dan paralel. Nah, di situ ciri-cirinya. Kemudian, pada rangkaian listrik campuran ini, jika lampu G, H, I, dan lampu J, ya, di sini bisa kita pahami. Jika lampu G dipadamkan, maka semua lampu H, I, J pasti mati atau ikut padam. Mengapa demikian? Karena arus listrik yang mati atau terputus di G, maka tidak akan ada arus yang mengalir pada lampu H, I, dan J. Ya. Kecuali jika pada rangkaian paralel, misalnya di sini lampu I yang padam, maka yang terjadi lampu J, lampu H, lampu G tetap menyala, ya. H, J, dan G di sini tetap menyala. Tidak akan ada pengaruhnya ke lampu yang lain kalau pada rangkaian yang paralelnya yang putus, ya. Muatan yang akan kita pelajari yang pertama tentang PPKN, Bahasa Indonesia, dan SBDP. Untuk muatan PPKN, pada tema 3, tokoh dan penemuan, tema 1, penemu yang mengubah dunia.
Itulah materi yang akan kita pelajari pada muatan PPKN. Adapun materi-materi yang akan diajarkan pada muatan PPKN antara lain, yang pertama, kita akan mempelajari tentang hak. Yang kedua, hak asasi. Yang ketiga, penerapan hak dalam kehidupan sehari-hari serta penggunaan hak yang bertanggung jawab. Hak adalah sesuatu yang harus diperoleh seseorang sejak lahir. Adapun hak asasi adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia. Adapun contoh dari hak asasi manusia antara lain memperoleh kasih sayang, memperoleh rasa aman dan perlindungan. Semua hak asasi diatur di dalam undang-undang. Penerapan hak dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah contoh hak anak di lingkungan rumah. Yang pertama, memperoleh kasih sayang dari orang tua. Yang kedua, memperoleh makanan bergizi. Adapun contoh hak anak di lingkungan sekolah antara lain mendapatkan ilmu atau pengajaran dari guru, mendapat nilai dari guru setelah menyelesaikan tugas. Adapun contoh hak anak di lingkungan masyarakat, yang pertama, bermain di lingkungan yang bersih, serta ikut serta dalam kerja bakti. Itulah semua beberapa contoh penerapan hak dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali contoh-contoh lain yang bisa kalian lihat dan terapkan, terutama hak yang harus kalian peroleh. Hak kita sebagai warga negara Indonesia. Kita merupakan warga dari negara Indonesia. Kita berhak yang pertama mendapat pendidikan. Yang kedua, menyampaikan atau kebebasan dalam berpendapat. Yang ketiga, hak kita untuk memperoleh hidup yang aman. Yang keempat, memperoleh kasih sayang dari lingkungan sekitar. Yang kelima, memperoleh perlindungan hukum, serta kebebasan menganut agama dan beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Penggunaan hak yang bertanggung jawab. Ya, hak ketika kita menggunakan hak kita harus disertai dengan rasa tanggung jawab. Kita sebaiknya menggunakan hak dengan betul-betul penuh tanggung jawab. Berikut contoh sikap bertanggung jawab dalam menggunakan hak. Bermain dengan nyaman, merapikan mainan setelah selesai digunakan. Mendapatkan pengajaran dengan mendengarkan penjelasan guru. Bertanya kepada guru tentang pelajaran yang belum dimengerti dengan sopan dan santun. Bermain sepeda tidak di jalan raya, menggunakan listrik secara efisien, serta mematikan air setelah tidak digunakan. Itulah hak yang harus kita peroleh, tapi harus disertai dengan rasa tanggung jawab. Nah, untuk selanjutnya muatan yang akan kita pelajari bahasa Indonesia dengan KB, menggali isi teks penjelasan atau eksplanasi, menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan ilmiah. Halo, bertemu kembali. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai teks
eksplanasi. Nah, materi ini merupakan materi bahasa Indonesia pada pembelajaran tema 3, subtema 1, kelas 6. Nah, apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi ilmiah? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau menguraikan rangkaian peristiwa terbentuknya suatu fenomena alam atau peristiwa sosial. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Apa saja bagian dari teks eksplanasi? Teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum atau pembukaan, kemudian penjelasan atau isi, dan juga penutup atau kesimpulan. Nah, bagian-bagian teks eksplanasi yang pertama tadi adalah bagian pernyataan umum. Bagian pernyataan umum ini berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Jadi berisi mengenai topik masalah tentang apa yang akan disampaikan oleh penulis. Kemudian bagian penjelasan berisi tentang urutan atau uraian tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Kemudian bagian petunjuk, kemudian bagian penutup merupakan kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat dari penulis tentang topik atau proses yang sudah dijelaskan pada bagian isi. Nah, coba ada bacaan berupa teks eksplanasi. Mari kita baca bersama-sama. Kalian juga bisa membaca teks ini dalam buku tema kalian. Listrik, pengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat susukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik, tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel.
Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunnya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau berjajar, dan rangkaian paralel disusun berderet. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi berupa teks eksplanasi. Nah, coba sekarang kita bandingkan atau kita isi berdasarkan bagian-bagian teks eksplanasi tadi. Tadi kita sudah belajar kalau teks eksplanasi itu berisi 3 bagian utama. Yang pertama yaitu pembukaan. Bagian pembukaan berupa topik masalah. Topik masalah adalah topik inti yang ingin dibicarakan dalam teks tersebut. Jadi topik masalah ini masih bersifat umum. Kemudian bagian yang kedua adalah bagian penjelasan atau isi. Jadi pada bagian kedua ini berisi penjelasan berupa proses atau berupa uraian urutan cara. Kemudian bagian yang ketiga yaitu adalah kesimpulan dan pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Nah, dari teks tadi coba kita bedah satu persatu. Paragraf 1, apa topik masalah yang disampaikan oleh penulis? Nah, coba kalian lihat. Apakah pada paragraf 1 itu sudah memuat tentang topik masalah? Kalau sudah, silakan ditulis apa topik masalahnya. Kemudian, apakah penjelasan yang disampaikan oleh penulis di paragraf 2, 3, 4, dan 5? Nah, coba kalian baca kembali. Pada paragraf 2, 3, 4, dan 5, apakah sudah memuat penjelasan atau isi? Kalau sudah, silakan ditulis penjelasannya tentang apa. Kemudian yang ketiga yaitu kesimpulan dan pesan. Kalian lihat di paragraf terakhir atau di paragraf 6 itu, apakah bisa terdapat kesimpulan dan pesan dari penulisnya? Nah, kalau sudah, mari kita bahas bersama. Pada paragraf 1, topik masalah yang disampaikan oleh penulis adalah perjalanan arus listrik dan manfaat listrik. Nah, kemudian pada paragraf 2, 3, 4, dan 5 itu sudah dijelaskan, yaitu yang dijelaskan pertama mengenai pengerjaan arus listrik, kemudian urutan perjalanan arus listrik, kemudian juga pemanfaatan listrik. Nah, pada bagian kesimpulan, penulis menyimpulkan mengenai pentingnya listrik bagi kehidupan manusia. Dan juga penulis menyampaikan pesan mengenai tanpa listrik manusia akan mengalami kesulitan dalam kesehariannya. Nah, tadi contoh mengenai teks eksplanasi dan penjelasan bagian-bagiannya. Muatan SBDP. Kompetensi dasar, memahami interval nada, memahamikan interval nada melalui lagu. Interval nada. Nada merupakan bunyi yang beraturan serta memiliki tinggi dan rendah yang berbeda-beda. Jarak antara satu nada dengan nada lainnya disebut interval nada.
Nada dalam seni musik dapat dituliskan dalam notasi angka. Notasi angka adalah sistem penulisan lagu dengan menggunakan simbol angka-angka. Angka-angka yang digunakan dalam notasi angka adalah sebagai berikut. Perhatikan pula jarak atau interval antar nadanya. Berikut nada-nada dengan jarak setengah, 1, 1,5, dan 2. Jarak setengah nada contohnya Mi, Fa. Jarak satu nada contohnya Do, Re. Jarak 1,5 nada contohnya Re, Fa. Jarak 2 nada contohnya Do, Mi. Ayo berlatihlah menyanyikan nada-nada tersebut dengan tonisasi yang tepat. Selanjutnya, menyanyikan lagu dengan memperhatikan interval nada. Dalam kegiatan bernyanyi, nada mempunyai peran yang sangat penting. Nada merupakan unsur utama terciptanya lagu yang indah. Pengetahuan tentang nada sangat diperlukan agar kamu dapat menyanyikan lagu dengan tepat dan indah didengar. Ingat kembali, ada nada yang jaraknya setengah, 1, 1,5, dan 2. Jarak tersebut menentukan kemungkinan variasi nada dalam lagu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semoga rahmat Allah dan ridha Allah menyertai kita dalam menuntut ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.